Kau selalu setia. Puji Tuhan, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam saat teduh hari ini. Dan kita akan masuk kepada bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Sebab firman Tuhan adalah tuntunan, bimbingan untuk kita terus berjalan dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan dan untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Kita akan mulai renungan saat teduh kita dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk saat ini kami boleh menghampiri Engkau dalam segala kemurahan-Mu. Kami boleh bersekutu Tuhan lewat saat teduh meskipun lewat live streaming ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Setiap firman yang diberitakan dimanapun ketika kami menangkap dan mengimani, itu akan menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami membuka hati kami sepenuhnya bagi renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rema untuk saat ini saya mengambil di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Tentunya ada beberapa dari saudara yang tidak asing lagi dengan ayat ini. Saya paling sering membawakan ayat ini. Tapi malam ini mungkin ada berkat khusus buat kita. Mari kita baca ayatnya di dalam Ulangan 29 ayat 29. Dikatakan demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini memberitahu kepada kita bahwa ada dua dimensi kehidupan di sini. Yaitu dimensi yang tersembunyi, hal-hal yang di luar nalar kita, hal-hal yang nggak bisa dijangkau oleh alam pikiran kita, dan ada dimensi yang bisa dilihat dan bisa kita kerjakan. Nah, dimensi pertama di sini katakan adalah hal-hal yang tersembunyi, yang nggak mungkin dapat dilihat oleh manusia, nggak bisa dipikir oleh manusia, nggak bisa dijangkau dengan teknologi apapun dari usaha manusia. Dan Alkitab katakan itu adalah bagian dari Tuhan. Sementara ada hal-hal yang dinyatakan, yang dapat kita lihat, dapat kita pikirkan, dapat kita jangkau, dapat kita kerjakan. Segala sesuatu yang dilihat oleh mata kita, sesuatu yang jasmani, lah itulah yang dikatakan oleh Tuhan itu bagian kita. Sementara tadi hal-hal yang supranatural, di luar natural, hal-hal yang tidak dapat kita jangkau itu bagian Tuhan. Alkitab katakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Rema kita hari ini adalah bahwa kita punya bagian kita sendiri dan Allah punya bagian. Ini yang menjadi judul buat saat itu kita. Bagian Allah dan bagian kita. Nah, Bapak Ibu, kadang kita seringkali merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, mau mencoba membantu Allah dalam segala sesuatu. Apalagi ketika kita sedang diberkati, ketika kita tidak ada masalah, kita merasa enjoy, kemudian kita merasa tidak butuh Allah. Tapi saat kita menghadapi sesuatu, ujian, pencobaan, kesusahan, problem yang kita hadapi, lalu kita kemudian berkata, Allah itu di mana? Kok Allah diam saja? Allah kenapa tidak bertindak kepada saya, orang yang percaya kepada Tuhan? Sementara hal-hal yang saya hadapi ini tidak terselesaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rahasia ini diberikan kepada kita justru, saudaraku yang Tuhan kasih, Allah ingin kita melakukan bagian-bagian tertentu. Sekadang Allah ingin melakukan sesuatu buat kita, tetapi Tuhan tidak mendapatkan kesempatan dari kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang diinginkan oleh kita. Sehingga kadang-kadang Tuhan lupakan. Ingat saudaraku yang Tuhan kasih, ada hal yang kita dapat jangkau, tapi ada hal yang tidak dapat kita jangkau. Mungkin saat ini saudara sedang hadapi masalah beban berat, kesusahan, sudah diupayakan kayak apapun. Namun hasilnya nihil. Nah, kita lihat di sini.
Apakah saudara sudah mempersilahkan Allah mengambil bagian dalam kehidupan saudara? Apakah Allah sudah saudara izinkan untuk mengambil bagian dalam mengatasi setiap hal yang saudara hadapi hari ini? Saudaraku yang Tuhan kasih, izinkan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai tidak dapat melakukan apapun, sudah di luar nalar ini, sudah nggak mungkin dapat dijangkau. Firman Tuhan katakan, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, ini akan terjadi ketika Allah diizinkan mengambil alih. Saudaraku yang Tuhan kasih, mengambil alih kehidupan kita dan juga permasalahan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal-hal yang tersembunyi, yang sudah saudara tidak mampu lagi, itu bagiannya Tuhan. Mari belajar serahkan itu kepada Tuhan. Nah, sementara hal-hal yang dinyatakan, itu bagian kita. Nah, apakah itu sudah saudara lakukan? Apakah saudara sudah mengerjakan kebenaran firman Tuhan? Melakukan hal-hal yang benar. Membaca firman-Nya, melakukan firman Tuhan. Itu bagian yang dinyatakan. Dan kalau sudah itu saudara lakukan, ternyata masih tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelesaikan masalah saudara, izinkan Tuhan sekarang yang berperan dalam kehidupan saudara. Saya punya kesaksian saudara, ketika anak saya waktu itu masih kecil, laki dan perempuan harmonik, dua-duanya sakit. Satu sakit tipes, satu sakit demam berdarah. Dibawa ke dokter, saudaraku yang Tuhan kasih, semua yang dinyatakan buat kami. Ke dokter, dikasih obat. Ternyata anak ini tidak sembuh. Lalu saya ingat ayat ini. Dan saya berkata, Tuhan, apa yang sudah dinyatakan bagiku, saya sudah berdoa, percaya kepadamu. Dan yang dinyatakan kepada kami adalah memakai teknologi kedokteran, dibawa ke dokter yang bagus. Dapat obat yang bagus, tetapi kok belum sembuh. Saya berkata, ini yang aku nggak tahu. Ini yang tersembunyi, kenapa sampai seperti itu? Dan ketika saya mempersilahkan Tuhan, sekarang saatnya Tuhan, aku menyerahkan anak ini kepada Engkau Tuhan. Sebab hal-hal yang sudah nggak bisa saya pikirkan, hal-hal yang sudah dinyatakan sudah saya lakukan, tetapi sekarang ada hal-hal yang tersembunyi yang nggak saya dapat kerjakan. Kenapa kok masih belum sembuh? Ini bagian Tuhan. Saya peluk kedua anak ini, saya menyanyi dan berdoa, dan kami mohon Tuhan, Engkau penyembuh kami. Apa yang sudah dinyatakan sudah kami lakukan. Sekarang bagian Tuhan, Engkau menjamah apa yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh akal, mungkin bagimu. Lalu kami tertidur saudara. Dan saudara tahu, besok pagi ketika kami bangun tidur, saya melihat kedua anak ini tidak ada di kasur. Ternyata dia sudah ada di luar, lagi mainan. Kedua anak ini sehat luar biasa. Apakah itu karena dokter dan obat-obatan? Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jelas adalah dibawa ke dokter, sudah dikasih makan obat dan obatnya mau habis. Obatnya cukup mahal, tapi tidak sembuh. Tapi manakala kami menyerahkan bagian Allah untuk mengambil alih, saya percaya kuasa Tuhan itu yang bekerja di dalamnya turut mendatangkan kebaikan. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih, mari. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil bagian kita. Kitab Mazmur berkata, serahkanlah segala khawatirmu, maka Ia akan bertindak. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau saya memegang cepit ini saudaraku, kira-kira jepitan ini beratnya ada berapa? Saudara mungkin paling se-on, 2 on, 3 on. Kecil. Tapi yang menjadi berat bukan masalah ini, berat besar kecilnya saudaraku. Yang menjadi berat ini adalah berapa lama saya pegang jepitan ini. Ini enteng saudaraku. Tapi kalau saya pegang ini terus 5 jam, ini jadi berat saudara. Saya pegang terus ini sehari, tangan saya mulai semutan. Saya pegang ini terus berbulan-bulan, ini lama-lama saya nggak mampu, walaupun ini kecil. Jadi bukan masalah beratnya ini, tapi secepat saudara menyerahkan ini, menaruh, selesai bebannya. Demikian juga beban yang saudara hadapi, beratnya kapan?
Beratnya adalah selama saudara tetap pegang terus dan tidak mengizinkan Tuhan mengambil bagian dalam kehidupan kita, akan semakin berat. Tapi secepat saudara melepaskannya dan menyerahkan kepada Tuhan, menjadi bagian Tuhan, ketika saudara sudah merasa tidak mampu, ketika saudara sudah habis akal, sudah melakukan apa yang dinyatakan, secepat itu sudah melepaskan kepada Tuhan bagian Tuhan, saat itu juga beban itu akan jadi ringan. Saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Biarlah saudara mengerti bagaimana bagian saudara dan mengizinkan bagian Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara. Ini adalah hak istimewa buat saudara dan saya di dalam Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi itu bagian Tuhan, dan hal-hal yang dinyatakan adalah bagian kita. Mana bagian Allah, mana bagian kita. Ketika kita betul-betul saudaraku yang Tuhan kasih, dikolaborasikan dalam kehidupan kita, maka Allah pun akan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Nikmati kekuatan kemenangan, kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan ketika saudara mengizinkan Allah turut bekerja. Dan jangan pernah saudaraku yang Tuhan kasih menganggap diri kita paling kuat, paling hebat, paling benar. Tapi izinkan Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah Engkau Tuhan meneguhkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan benar-benar mempraktekkan bahwa dalam hidup ini ada hal yang dapat kami jangkau, ada hal yang tidak dapat kami jangkau. Dan itu adalah bagian Tuhan. Sekadang kami merasa pintar Tuhan, merasa mampu, merasa kuat, sehingga melupakan Engkau Tuhan. Tapi sesungguhnya Engkau senantiasa ada di samping kami Tuhan, menunggu kapan waktunya untuk Engkau bertindak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, dan kuat kuasa-Mu yang senantiasa Engkau siapkan bagi kami, orang-orang yang percaya dan bersandar kepada-Mu dengan sungguh-sungguh, yang melakukan kebenaran firman-Mu, maka bagian dari Tuhan akan dinyatakan bagi kemenangan kita. Kami mohonkan semua ini dalam ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.